Halo teman-teman, balik lagi dengan Nadar Aset di sini. Kali ini saya ingin sharing cara menabung dengan menggunakan metode kakek ibu. Jadi, apa sih metode kakek ibu itu? Metode menabung kakek ibu ini berasal dari Jepang dan diciptakan oleh seorang penulis wanita yang bernama Matoko Hani pada abad ke-20-an. Beliau ingin menciptakan metode cara memanajemen keuangan supaya membantu wanita Jepang pada masa itu terbiasa mengelola keuangan di keluarganya. Mengapa muncul ide ini? Karena beliau menyadari bahwa kebanyakan orang kesulitan dalam mengatur keuangan pribadi mereka karena tidak menyadari betapa banyaknya uang yang terus dikeluarkan setiap harinya dan dia tidak mengetahui keperluannya itu sebenarnya peruntukannya untuk apa. Oleh karena itu beliau menciptakan sistem yang mendorong untuk memperhatikan pengeluaran rumah tangga di masa itu untuk masyarakat Jepang, dan metode ini juga kemudian semakin berkembang menjadi metode manajemen yang modern dan relevan dengan kehidupan saat ini. Dalam metode Kakebo ini, beliau juga menekankan pentingnya penghematan dan selalu mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan oleh anggota keluarga. Metode ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk mengatur pengeluaran sehari-hari supaya di luar adanya pengeluaran setiap hari tetap bisa melakukan saving atau tabungan dengan rutin setiap bulannya seperti itu. Nah, tujuannya membantu banyak masyarakat Jepang dan bahkan seluruh dunia dalam mengatur keuangan pribadi, tetapi mereka juga tetap bisa menabung dengan disiplin, efektif, dan efisien. Oke, apa aja langkah dari metode Kakebo ini? Yang pertama ini, catat semua pengeluaran teman-teman. Jadi apapun bentuk pengeluaran teman-teman setiap harinya, alangkah baiknya kalau menurut metode ini tuh dicatat. Bahkan pengeluaran dari seperti contoh uang parkir, makan, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya itu kalau di metode ini tuh harus dicatat. Gunanya untuk mengontrol pengeluaran-pengeluaran setiap harinya yang ya mungkin kita setiap harinya itu mengetahui mana sih yang sekiranya bisa tidak dikeluarkan seperti itu. Itu yang pertama, catat semua pengeluaran. Yang kedua itu tetapkan target pengeluaran dan tetapkan target tabungan di awal periode. Jadi buat teman-teman yang sekiranya sudah bekerja, mungkin awal periodenya itu pas pada saat gajian seperti itu ya. Nah, atau buat teman-teman yang wirausaha yang tidak mempunyai gaji, harus menetapkan hari atau tanggal di mana kita menarik laporan penjualan kita seperti itu. Nah, disitulah kita membuat estimasi nih, membuat target berapa yang akan dikeluarkan dan berapa besaran yang akan kita tabung setiap periode itu. Karena ini dapat membantu kita dapat mengetahui sih target yang dikeluarkan, target yang akan ditabung itu sejumlah dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Dan yang ketiga metode ini adalah pisahkan uang untuk kebutuhan pokok dan hiburan. Nah, buat teman-teman juga harus memisahkan untuk kebutuhan pokok seperti uang makan, tagihan, transportasi, mungkin uang saku anak yang buat teman-teman yang udah punya anak. Bahkan di awal periode itu kita juga harus ada, mungkin kalau misalkan yang suka healing, sudah membuat jadwal kapan kita healing dan berapa pengeluarannya, itu juga alangkah baiknya seperti itu ya kalau kita adopsi dari metode Kakebo ini seperti itu. Jadi semuanya itu udah tersusun rapi dan pada saat kita menjalani bulan itu kita sudah tahu pos-pos apa sih yang nantinya bakal kita keluarkan seperti itu. Yang keempat adalah buatlah anggaran bulanan. Jadi teman-teman, kita ini harus membuat anggaran itu yang realistis ya. Jadi pendapatan kita berapa, ya itulah yang harus kita estimasikan antara kita pengeluarannya berapa, dan jangan lupa kita juga harus menyisihkan berapa besaran yang akan kita tabung seperti itu. Pisahkan uang kebutuhanmu dan juga ini ya, yang perlu teman-teman ketahui juga harus memisahkan dana darurat.
Mungkin buat teman-teman yang suka selipin uang ya, biar nggak ketahuan istrinya dalam tanda kutip, ini juga kalau misalkan kita bisa asumsikan itu sebagai dana darurat itu bisa. Cuman alangkah baiknya untuk hal seperti emang harus dikomunikasikan, dan kita selain anggaran yang kebutuhan pokok buat tabungan, kita juga harus ada anggaran untuk dana-dana darurat yang mungkin ada uang-uang tak terduga yang bisa dikeluarkan dan yang takutnya itu malah mengacaukan dari target-target anggaran bulanan kita seperti itu. Jadi itu juga sangat perlu buat teman-teman ketahui ya. Dan yang terakhir atau yang kelima ini adalah mereview atau mengevaluasi semua catatan pengeluaran yang sudah kita catat setiap harinya. Setiap bulan itu kita harus meninjau catatan-catatan yang pengeluaran kita yang telah kita lakukan di bulan sebelumnya, yang nantinya mungkin bisa buat membantu kita dalam mengatur skala prioritas pengeluaran kita tuh yang perlu yang mana aja sih gitu. Atau juga kita bisa mengevaluasi pengeluaran-pengeluaran mana yang sekiranya tidak perlu dan kita bisa menekan seminimal mungkin. Atau bahkan ini juga kalau kita mengevaluasi ini akan dapat membantu kita ini memahami pola pengeluaran kita setiap bulannya seperti apa sih, seperti itu. Jadi untuk bulan berikutnya kita sudah punya gambaran, kita udah punya estimasi target kita pengeluaran berapa, target kita menabung berapa, mana yang tidak perlu dan mana yang sekiranya harus kita hapuskan. Itu semuanya udah tercatat rapi dan kita coba implementasikan di bulan berikutnya. Seperti itu. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang memiliki tips cara menabung juga bisa dicatat atau ditambahkan di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sepakat.